Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali ada peningkatan sebesar 0,5%. Dengan total market cap mencapai 1,72 triliun US dollars. Dan sorry kalau hari ini mungkin audionya nggak terlalu bagus karena sedang hujan dan gue memang tidak di rumah. Jadi ya biasanya lebih dodgy secara suara ya. Nah, jadi kita akhirnya mulai DCWT lagi setelah kayaknya sehari atau 2 hari ya kemarin ya, gue nggak DCWT. Oke, jadi pokoknya baru ditinggal sebentar, kita bisa lihat market kembali volatile. Pada tanggal 2 Februari kemarin, dengan sangat jelas dia reject oleh MA20. Ya, bisa dibilang ini sudah ada sedikit kisi-kisinya dari hari sebelumnya. Di mana close daily-nya dengan sangat jelas, ya, atau bukan close-nya, lebih tepatnya week-nya, dia kena MA20 dan dia kembali turun alias sedikit ke reject. Dan terbukti pada tanggal 2 Februarinya langsung boom turun ke bawah ya. Jadi makanya kenapa gue ingatkan selalu untuk jangan terlalu FOMO dulu saat dalam posisi seperti ini, karena baik lagi PR besarnya MA20 si tukang pukul masih belum selesai ya. Jadi baik lagi untuk PR-nya sih kurang lebih masih sama ya, MA20 harus ditaklukkan. Dan sebenarnya PR keduanya lebih ke 40.000 juga. Tapi overall, for now ya kita bisa lihat bahwa jujurnya not that bad ya, not that bad. Terutama kalau kita lihat 7-day percentage-nya ya, rata-rata masih hijau. Walaupun ada beberapa yang merah juga ya, seperti BNB, lalu Terra, lalu juga ada Dogecoin, dan juga ada Polygon ya. Tapi overall not that bad. Oke, kita masuk ke beritanya. Lebih dari 320 juta US dollars tercuri ya. Di mana dan spesifiknya apa bisa terjadi kita akan bahas pada hari ini. Jadi, wormhole yaitu adalah salah satu bridge yang paling populer untuk melink Ethereum dengan Solana blockchains kehilangan sebesar 320 juta US dollars dalam hack Rabu lalu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa dua blockchain ini adalah bisa dibilang adalah blockchain yang paling populer untuk DeFi, di mana programmable contracts bisa bisa mereplace lawyers dan bankers dalam beberapa transaksi dan juga tentunya ada NFT ya. Tetapi beberapa dari user tetap menggunakan satu blockchain secara exclusively. Jadi bridges ini seperti wormhole yang necessary tapi nggak wajib gitu ya. Jadi ini dipakai untuk orang yang ingin memindahkan aset mereka misalnya dari Ethereum Network ke Solana Network seperti itu. Nah, di tengah-tengah sini bisa terjadi hack. Jadi sebenarnya kena hack itu lebih tepatnya bukan blockchain Ethereum atau Solana, tapi si wormhole yaitu adalah bridge dari kedua network tersebut ya. Kita bahas lebih dalam. Jadi di DeFi ya, ini adalah kasus kedua terbesar ya, yaitu adalah second biggest exploit ever. Itu di bawah sedikit dari 600 juta US dollarsnya Poly Network Crypto Heist, yaitu di mana terjadi tahun lalu ya. Dan ini yang terbesar di Solana. Jadi kalau keseluruhan ini kedua terbesar, tapi kalau untuk di Solana ini yang attack terbesar. Nah, jadi kita bisa lihat Ethereum ini sekarang adalah blockchain yang paling banyak dipakai di dunia. Dan bisa dibilang kedua terbesar sekarang adalah ya Solana bisa dibilang ya. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, Solana sedikit punya permasalahan dalam security, di mana ya itu trilema ya, dia cenderung compromise dalam urusan security mereka. Makanya sudah kejebol, kayaknya udah ketiga kali nih ya, pernah stop. Nah, walaupun yang kali ini bukan technically bukan Solana networknya yang jebol, tetapi bridge-nya ya. Nah, kita bahas lebih dalam lagi. Jadi apa namanya? Biasanya seperti yang kita tahu, crypto holders ini tidak eksklusif memegang aset mereka hanya dalam satu blockchain saja. Mereka kadang-kadang ingin memindahkan dari misalnya blockchain Ethereum ke Solana, atau Solana ke Ethereum, karena ya bisa berbagai macam alasan lah ya. Bisa contohnya kalau dari Ethereum ke Solana supaya bisa lebih efektif, lebih murah gitu misalkan ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan si bridge ini seringkali bisa menjadi satu titik lemahnya dari inilah gitu. Kesannya kita bisa hack di situ ya. Nah, jadi kita bisa lihat wormhole ini adalah protokol yang membiarkan users ini bisa memindahkan tokens dan NFT mereka between spesifiknya Solana dan Ethereum blockchain. Dan developer dari Wormhole pun sudah mengkonfirmasi bahwa exploit ini benar-benar terjadi di Twitter account mereka. Mereka mengatakan bahwa network ini sekarang sedang down for maintenance dan mereka sedang mencari lagi potential exploit. Ini tentunya adalah network dari Wormhole ya, bukan Solana ataupun Ethereum. Mereka masih berjalan setahu gue ya. Dan sekarang protokol mereka ini sekarang sedang dalam posisi offline ya. Dan ternyata adalah juga satu analisis dari satu firm audit yang cukup terkenal di dunia kripto itu adalah Certic. Mereka mengatakan bahwa si para hacker ini sudah mendapatkan profit sebesar 251 juta worth of Ethereum, ya, lalu juga 47 juta USD ini tentunya ya, worth of Solana, dan juga 4 juta
worth of USDC. Ya, itu ada stablecoin yang di-peg ke US dollar seperti yang kita tahu. Ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan di sini bahwa analisis dari Certic ini menunjukkan bahwa attacker ini mengeksploit vulnerability dari Solana side. Nah, seperti yang kita sudah pernah bahas juga sebelum-sebelumnya, Solana ini memang luar biasa cepat dan murah. Tetapi ya seringkali mereka compromise-nya itu di security. Makanya beberapa kali dia pernah jebol ya. Nah, jadi ini pun akhirnya ya wormhole-nya ini vulnerability-nya itu memang di Solana lagi-lagi ya. Nah, jadi cara kerjanya kurang lebih seperti apa? Sebelum exploit ini, bridge ini menghold rasio 1:1 antara Ethereum to wrap Ethereum di Solana blockchain. Nah, jadi cara kerjanya seperti escrow lah ya kurang lebih. Nah, tetapi setelah exploit ini, pack-nya lepas, nggak 1:1. Jadi kurang lebih collateral ini berkurang sekitar 93.750 Ethereum. Maka dari itu, ya dananya hilang besar gitu. Jadi sebenarnya gini, hacknya itu lebih tepatnya secara teknisnya itu mereka bukan literally nyolong gitu, tapi mereka ngebuat wrap ETH lebih banyak gitu. Jadi otomatis itu kan harus ada collateralnya. Nah, collateral itu yang nggak tahu siapa yang mau bayar gitu kesannya ya. Memang rada teknis, tapi sebenarnya spesifiknya seperti itu. Bukan dia nyolong langsung Ethereum-nya, tetapi dia seperti menduplikat si wrap ETH begitu ya. Maka dari itu juga founder dari Ethereum, Vitalik Buterin, sudah pernah beberapa kali mengkritik mengenai bridge itu karena cara kerja mereka ya. Dan bahkan Vitalik bilang ke depannya ini tidak akan lama lagi di ekosistem kripto. Karena kenapa dia bilang ada fundamental limits dari security of bridges yang bisa hop multiple zones of sovereignty gitu ya. Jadi kurang lebih beritanya seperti itu. Semoga cepat beres dan kita akan juga sekalian bahas di price action dari Solana dan Ethereum. Oke, dan kita akan lihat price action dari Solana dulu yang pertama. Kita bisa lihat pada tanggal 2 Februari ini dia ngedump. Ya, secara teknikalnya dengan sangat jelas dia memang reject MA20. Apakah mungkin juga terpengaruh dengan berita ini? Karena kita bisa lihat ini pada tanggal 2 Februari ya si hack ini. Dan korelasinya juga bisa dibilang memang vulnerability-nya itu ketemu di Solana ekosistem. Tetapi setahu gue memang kalau Solana-nya sendiri secara network dia masih jalan. Yang stop itu adalah si bridge-nya ya, which is tapi tetap masih terkonek ke Solana, makanya mungkin mempengaruhi juga harga Solana yang kemarin lusa close-nya nggak terlalu bagus. Nah, kalau kita bisa lihat secara TA-nya ya sangat jelas PR dari Solana masih sama daripada kemarin-kemarin, yaitu adalah menembus MA20 di daily, dan sebenarnya bukan cuma tembus ya, tetapi harus bisa close di atas. Good news-nya apa? Kemarin lusa dia minimal tidak close di bawah dari candle ini ya. Jadi minimal mungkin strukturnya masih ketahan di daerah sini. Kalau kita lihat di 4 hourly chart sebenarnya itu ada di MA50 ya, MA50. Jadi MA50-nya masih cukup kuat. Tetapi ya balik lagi, ini semua masih sangat juga tergantung dengan Bitcoin. Kemarin Bitcoin sedikit ngedrop ya, karena dia ngedrop, ya yang lain ikutan ketarik. Jadi sebenarnya Solana cukup bagus kemarin-kemarin ya, Februari awal. Tetapi dia sedikit kehilangan momentum karena BTC juga kehilangan momentum. Begitu. Jadi menurut gua andaikan sampai BTC bisa ya lumayan stabil minimal ya, Solana masih punya fighting chance untuk tembus. Karena sekarang kondisinya not that bad jujurnya ya. Jadi gue ulangi, untuk Solana kurang lebih dia harus tembus dan close di atas MA20 di daily dulu, baru kita mulai pikirin untuk bisa tambah lagi posisi kita. Oke, dan untuk Ethereum juga kurang lebih sama, tetapi sedikit lebih bullish dibandingkan dengan Solana. Minimal kalau di Solana kemarin itu dia close-nya basically bearish, ya doji lah, doji yang cenderung lebih ke bearish. Tapi kalau untuk Ethereum dia mungkin masih mendekati doji juga, cuman lebih ada sedikit lah bodinya lebih menunjukkan ke bullish. Ya. Tetapi ya bisa dibilang mirip-mirip. Dan kalau kita bisa lihat dengan sangat jelas ya, Ethereum ini reject MA20 yang sedang berconfluence dengan 2.768 USD. Dimana sebelumnya kita bisa lihat ini adalah support. Ya, tetapi seperti yang kita sudah pernah bahas berkali-kali juga di channel ini, satu support yang kuat apabila tertembus dengan momentum yang cukup, seringkali dia berubah menjadi resisten. Dari kawan menjadi lawan. Gitu. Nah, jadi PR-nya ya bisa dengan jelas kita lihat adalah kembali di atas MA20 ya, trade di atas MA20, close di atas 20, dan kalau Ethereum ada tambahan PR-nya yaitu adalah trade di atas 2.768 dolar. Nah, ini bisa menjadi satu daerah yang sangat penting karena kenapa? Apabila dia sudah berhasil close di sini, nah price action-nya sudah mulai, atau lebih tepatnya price range-nya sudah mulai berubah ya. Jadi itu dia PR besar dari Ethereum. Kalau dia bisa melakukan itu, menurut gua
ada potensi besar ini tuh bottomnya ya. Ini bottomnya. Tapi apabila MA20 ini menjadi satu masalah yang luar biasa besar untuk Ethereum, apalagi dia bisa close sampai di bawah sini, di bawah dari 2.400 dolaran di daily-nya, siap-siap ya. Ada kemungkinan Ethereum kembali lagi ke angka 2.000 US dollars. Tapi for now, kita harus lihat dulu. Di 4-hourly chart, technically speaking, sama-sama ya, sama-sama supportnya di MA50. Kalau lu mau tambah posisi di Ethereum di situ, ya boleh-boleh aja sih. Soalnya juga boleh di MA50 di 4-hourly. Tapi gue ingatkan sekali lagi, itu masuknya lebih ke high risk. Dan gue nggak saranin untuk all in tentunya ya. Apalagi dalam kondisi daily-nya masih seperti ini ya. Sama-sama mereka masih berjuang untuk tembus di atas MA20. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan Solana. Oke, dan kita sekarang kembali lagi ke Bitcoin. Nah, Bitcoin seperti yang sudah kita tadi bahas di awal video ya. Dengan sangat jelas dia ke reject oleh MA20. Ya, bahkan kita bisa lihat dia nggak ada yang tembus 20 sama sekali. Pada tanggal 1 Februari awalnya gue pikir jangan-jangan bisa nih. Tetapi setelah dia close ternyata ngebuat wick seperti ini. Dan jujurnya feeling gue udah nggak terlalu enak ya. Karena kenapa? Ya biasa kalau dia ke reject dengan seperti ini, dia membuat wick yang cukup panjang ke atas. Biasanya besoknya candlenya akan merah. Dan ternyata merahnya langsung menutup berapa candle ke belakang ya. Ya jadi baik lagi, MA20 masih menjadi lawan terbesar untuk BTC. Tapi good news-nya apa? Ya minimal kemarin dia, atau lebih tepatnya pada pagi ini dia close-nya not that bad. Ya minimal masih ada perlawanan, nggak langsung tembus lagi ke bawah, begitu. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan atau ya beberapa hari ke depan lah ya, BTC akan kembali lagi di tes 20. Semoga saja momentumnya cukup tinggi untuk bisa mulai tembus. Begitu. Karena kalau kita lihat kemarin di sini minimal volumenya walaupun sedikit turun, tetapi nggak sampai drop banget kayak gini nih ya. Seperti ini, ngedrop banget gitu. Jadi kurang lebih untuk BTC seperti itu, masih wait and see. Kembali lagi PR-nya masih panjang ya, belum berhasil tembus MA20 ya, masih doji lah kesannya ya. Walaupun di 4 hour day-nya kita bisa lihat dia lagi mulai mau tembus lagi 50, tapi kalau gue pribadi nggak akan main dulu di 4 hour day chart. Yang akan gue pertimbangkan untuk tambah posisi apabila dia sudah close di atas MA20, dan lebih bagus lagi kalau dia bisa sampai mulai daily close di atas 40.000 US dollars. Oke, dan selanjutnya Atom ya. Lagi-lagi Atom ya menemukan support di daerah mana? Daerah yang sudah kita bahas berkali-kali, yaitu daerah 26 dolar lebih 61 sen. Nah, kalau ada yang nanya, Bang, kenapa sih Bang kok daerah ini kuat ya? Karena ternyata kita bisa lihat pada faktanya daerah ini berkali-kali menjadi satu struktur support yang cukup kuat. Di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan kemarin yang ke-18 kali ya. Jadi ya gitu, kalau semakin sering dia menjadi support atau ketahan, maka dia akan makin kuat gitu ya. Jadi kemarin dia hanya butuh sedikit saja rally ya, BTC kita bisa lihat dia ada sedikit perlawanan, tetapi Atom karena dibantu dengan support kuat di sini, dia kembali lagi berhasil close di atas MA200, which is good ya. Tetapi baik lagi PR masih belum selesai. Untuk Cosmos PR-nya apa? PR-nya adalah dia harus hold MA200 as support sekarang ya. Jadi kalau dia hari ini ya mulai bisa daily close di atas dari 200, ya dia retest dikit nggak apa-apa, nge-wick ke bawah nggak apa. Tapi jangan sampai dia close di bawah dari 200. Karena kalau sampai di bawah 200, ya berarti 200-nya masih belum menunjukkan rigidity yang cukup untuk dia menjadi support untuk Cosmos ya. Jadi sebenarnya kalau lu mau pasang buy limit di MA200 boleh-boleh aja, tetapi khusus buat lu yang mungkin lupa kemarin pasang MA200 di daerah sini ya. Jadi kurang lebih untuk Atom seperti itu, quite simple, kita bisa pasang buy limit di MA200 di daily, yaitu di 28 dolar lebih 67 sen ya. Dan setelah itu, kalau dia sudah mulai berhasil menghold MA200 sebagai support, nah selanjutnya adalah apa? Sama seperti, ya kalau kondisinya kurang lebih seperti BTC tapi a lot better ya. Jangan sampai dipukuli oleh MA20. Karena kalau kita lihat MA20 tuh ganas ya. Nih, kita lihat di sini ganas. Jadi kalau sampai dia bisa menaklukkan 20, nah itu secara TA that's really good. Oke, dan untuk AVAX, sekarang kembali lagi ya, yang menjadi monster bagi rata-rata aset kripto adalah MA20 di daily. Ya, makanya gue kasih nickname si tukang pukul ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia kemarin not bad ya pada awal Februari tanggal 1. Dia sudah mulai sepertinya tanda-tandanya mau minimal retest.
Tetapi mimpinya besoknya langsung dihancurkan ya dengan cara digampar luar biasa keras oleh EMA 20 sampai technically tembus tipis di EMA 200. Tapi lumayannya kemarin minimal dia sedikit memberikan perlawanan. Tapi baik lagi ya, close-nya juga tipis lagi di atas. Jadi ya hari ini kembali lagi struggling. Dan ya bisa dibilang ini adalah satu momen yang lumayan bikin enak ya, bikin enak. Dalam setiap harinya kita mungkin, aduh, seperti naik roller coaster. Wah, naik nih kayaknya bakal rally. Taunya turun lagi. Nah, makanya kenapa kita harus manage ekspektasi kita gitu dengan cara kita melihat potensinya seperti apa gitu. Jangan sampai kesannya kita ngeliat, wah ini udah mulai bikin higher high, higher low. Ini akan langsung pump sampai ke berapa. Jangan seperti itu. Kita mikirnya pelan-pelan aja, satu persatu. Resisten satu taklukan, cari resisten selanjutnya. Resisten tembus juga, dan seterusnya seperti itu. Kita boleh mikir bisa parabolik itu apabila semua resisten sudah mulai tertembus gitu, dan tentunya BTC nggak ngambek ya. Jadi for now untuk AVAX minimal dia bertahan di daerah di atas 200 ya, nggak perlu tembus dulu nggak apa-apa, sideways dulu nggak apa-apa beberapa hari, yang penting jangan sampai breakdown lagi. Nah, tapi ya untungnya kalau untuk AVAX sih ya minimal secara TA-nya dalam beberapa minggu ke belakang dia cukup bagus ya, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan di sini kita bisa lihat dia nggak tembus lagi low di daerah sini ya. Dia nggak tembus daerah sini. Ya, sorry, lebih tepatnya struktur di sini ya. Nah, kalau sampai dia tembus di sini, berarti mulai pecah tuh dari higher high, higher low. Sekarang mulai dia membuat lower low. Nah, that's bad. Ya, jadi simpelnya untuk sekarang, ya kalau bisa dia bertahan di atas EMA 200 daily. Kalau lebih bagusnya lagi, dia bisa close di atas EMA 20. Itu menunjukkan bahwa dia mulai siap untuk reversal dan mulai menyelesaikan PR-nya, yaitu menembus menembus resisten-resisten di atasnya. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Kita sudah pernah bahas Matic beberapa, ya kalau nggak salah sekitar seminggu lalu. Dia mirip secara price movement-nya dengan AVAX ya, atau price action-nya mirip. Tetapi kita bisa lihat karena beberapa close candle di daerah sini ya, mulai berubah ya. Nah, seperti yang gue bahas, Matic ini menjadi permasalahan adalah saat dia tembus di sini nih. Dia tembus di EMA 200 di tanggal 30 Januari. Saat dia mulai tembus, kita bisa lihat EMA 200 berubah dari tadinya kemungkinan menjadi support ya, potensi menjadi support. Sekarang malah berubah menjadi resisten dengan sangat jelas ya. Jadi sangat berbeda dengan AVAX. Minimal dia masih membentuk higher high, higher low. Untuk Matic, bad news-nya apa? EMA 200 sekarang sepertinya sudah menjadi lawan ya. Jadi PR-nya sih ya harapan kita dia bisa tembus EMA 200. Tetapi kalau kita lihat ya semakin dekat dengan 20, ada kemungkinan bisa death cross antara EMA 20 dan 200. Dan kalau sudah death cross, siap-siap ada kemungkinan EMA 20 akan kembali memukul harga Matic. Kalau mulai terpukul lagi oleh EMA 20, siap-siap weekly-nya akan lanjut sampai ke MA 50 ya, which is di $1.33. Pasti nggak? Nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang pasti guys. Tetapi kalau PR-nya dia nggak selesaiin ya, dia tidak mulai mencoba untuk menembus 220, ya lama-lama akan kena juga MA 50. Karena dari minggu ke minggu pasti otomatis MA 50 akan naik ya. Nah, harapannya kalau sudah sampai di daily sudah hancur ya, dia terus terpukul dan membuat lower low, lower low dan lower low, ya harapan selanjutnya adalah di weekly. Semoga saja MA 50-nya cukup kuat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Kalau mau pasang buy limit, gue pribadi nggak saranin dulu untuk di daily ya, karena ya kita lihat semua supportnya sudah ketembus. Jadi kalau kalian mau pasang ya di MA 50 di weekly, yaitu di $1.33. Oke, dan yang terakhir kita ada Luna. Masuk dulu ke daily. Kita bisa lihat Luna kembali lagi masih oke ya, MA 200-nya masih menahan dengan luar biasa baik. Jadi ya ini alasannya kenapa, kan ada yang pernah nanya ke gua dulu nih, Bang buat apa kita charting altcoins? Kan katanya kalau BTC dump, alt juga ikutan dump. Nah, nggak semua alt dump-nya sama, ada yang dump-nya cuma belasan persen, ada yang dump puluhan persen. Nah, belasan sampai puluhan persen tergantung dengan apa? Ya TA mereka masing-masing gitu ya. Contoh kayak ADA kita lihat sebelum ngedump parah, sebelum BTC ngedump parah, ADA sudah dump duluan. Nah, setelah BTC dump, dia tambah parah ngedumpnya. Karena kenapa? Supportnya semua udah ketembus. Gitu. Nah, berbeda dengan contohnya seperti Luna dan beberapa aset lain seperti Atom juga ya. Di mana support dia masih quite good ya.
Jadi ya itu dia, makanya kenapa kita tetap charting altcoins. Dan sekarang ya, pada faktanya Luna masih cukup kuat bertahan di atas EMA 200. Semoga saja dia bisa mempertahankan EMA 200. Nah, ada kemungkinan besar akan ada permainan pingpong antara 20 dan 200 di sini ya. Nah, tentunya kalau sudah pingpong seperti ini yang hanya kita bisa lakukan adalah menunggu siapa yang akan menang. Apakah EMA 200 sebagai support dan menembus 20 atau malah si tukang pukul 20 yang berhasil menjebolkan ke bawah EMA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan sekali lagi buat kalian yang mungkin belum pasang buy limit EMA 200 ya, lupa di sini, dan lupa di sini, ya balik lagi. Buy limitnya adalah di EMA 200, lagi-lagi di situ ya, yaitu di daerah $46 lebih 49 sen. Untuk di 4 hourly, gua nggak saranin dulu karena kita bisa lihat semua dia masih dalam kondisi yang nggak terlalu bagus ya. Jadi lebih baik cenderung konservatif. Saat market sedang seperti ini, lebih baik kita cenderung konservatif dan beli di time frame atau lebih tepatnya bukan beli ya, averaging di tempat-tempat time frame besar. Itu jangan di 4 hourly, 1 hourly, apalagi sampai di 15 menit. Karena kenapa? Kalau trennya sedang ya seperti ini ya, sedang disebutnya sideways ya, cenderung sideways. Nah, lebih baik kita lebih baik kita konservatif gitu. Walaupun lebih tepatnya gini, sideways yang cenderung lebih bearish ya, lebih baik kita konservatif. Nah, kalau lagi sedang parabolic tuh boleh tuh kita mulai pindah ke 4 hourly, ambil tipis-tipis boleh. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, BTC sedang nggak mood seperti ini, ya lebih baik kita bermain konservatif di daily dan di weekly. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.